Dan Saudara, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka kasus menghalangi penyidikan dan peradilan di kasus suap hakim 60 miliar rupiah. 3 tersangka yakni Marcella Santoso selaku advokat, Junaidi Saibi selaku dosen dan juga advokat, serta Tian Bahtiar selaku direktur pemberitaan media televisi. Ketiganya disebut melakukan pemufakatan jahat untuk merintangi proses penyidikan hingga putusan peradilan. Dari hasil penyelidikan Saudara, Kejaksaan Agung menyita dokumen, HP dan juga laptop dari kediaman 3 tersangka. Ketiganya dikenakan pasal tindak pidana menghalangi penyidikan dan peradilan dalam kasus korupsi. Terkait tersangka, yaitu Tian Bahtiar, Kejaksaan Agung menyebut tersangka menerima uang senilai 478,5 juta rupiah yang masuk ke rekening pribadi dari tersangka Marcella dan juga Junaidi untuk membuat konten berita untuk menyudutkan kejaksaan. Ya, ada tim non yuridis, ada lagi tim social engineering. Nah, dia berbagi peran, ya, berbagi peran. Nah, sehingga dari sanalah mensreanya sudah ada. Dan jadi JTV ini mendapat uang itu secara pribadi, bukan atas nama sebagai direktur ya, Jack TV ya, karena tidak ada kontrak tertulis antara perusahaan Jack TV dengan yang para pihak yang akan ditetapkan. Sehingga itu ada indikasi dia menyalahgunakan kewenangannya selaku apa jabatannya? Direktur Pak Kun ya? Direktur produksi pemberitaan. Maaf. Dewan Pers buka suara soal penetapan Direktur Pemberitaan Jack TV, Tian Bahtiar sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemufakatan jahat terkait dengan kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng. Dewan Pers menegaskan menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Dewan Pers juga telah bertemu dengan Jaksa Agung. Kejagung menyidik dugaan tindak pidana, sedangkan Dewan Pers akan menilai sisi etik produk jurnalistik. Perusahaan persnya harus profesional, jurnalisnya juga harus profesional. Artinya bekerja secara demokratis, bekerja tidak mencampur adukkan antara opini dengan fakta, menggunakan standar moral yang tinggi, nggak minta-minta duit, nggak nyuap, dan menggunakan azas praduga tidak bersalah. 4 hal ini adalah prinsip demokratis untuk melahirkan karya jurnalistik dan berkualitas. Dan untuk ini Dewan Pers punya kewajiban untuk menjaga dan menilai, punya hak untuk menilai. Nah itulah kami ketika duduk bersama dan menyepakati ada ranah yang dilakukan oleh kejaksaan, tetapi juga ada ranah yang dilakukan oleh Dewan Pers.